Coba kalian pikir pakai hati yang jernih. Selama ini kalian bangun pagi langsung buru-buru berangkat kerja. Pulang malam sudah capek, langsung tidur. Terus kapan kalian punya waktu buat ngobrol sama dirimu sendiri? Kapan kalian sempat berterima kasih sama Gusti atas napas yang masih gratis ini? Urip iku mung sadermo nglakoni. Hidup itu memang sekadar menjalani. Tapi ya jangan kayak robot yang gak punya rasa. Ketukan gaib di sepertiga malam itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Dia rindu pengen dengar curhatanmu yang paling jujur, tanpa ada sandiwara seperti saat kamu ngobrol sama teman-temanmu di warung kopi. Di hadapan Bopo Semar dan di dalam sepinya malam ini, lepaskanlah semua topengmu itu, Tole. Tole lan putu-putuku kabeh. Sini, duduk deket-deket dengan Bopo di amben kayu ini. Coba dengarkan suara angin yang lewat di sela-sela pohon bambu itu. Sengir-sengir sepi. Rasanya sunyi sekali toh. Di saat semua orang sudah tidur dan mendengkur, dunia ini sebenarnya sedang berganti wajah. Malam yang pekat ini bukan sekadar waktu buat mengistirahatkan raga yang capek setelah seharian nyari duit. Lebih dari itu, malam adalah waktu di mana Gusti Allah sedang mengetuk pintu rasamu lewat keheningan. Kebanyakan manusia zaman sekarang itu batinnya sudah mati rasa, karena telinganya terlalu penuh sama suara bisingnya knalpot, musik jedak-jeduk, dan debat kusir di media sosial. Mereka tidak tahu kalau di dalam kesunyian malam yang dingin ini ada seberkas petunjuk hidup yang sedang dikirimkan khusus untuk orang-orang yang mau terjaga. Kalian pasti sering merasakan toh, kadang-kadang kalau terbangun tengah malam, tiba-tiba hati merasa ngelangut, merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Itu bukan karena kamu sedang digoda makhluk halus, Putu, Ludu. Itu adalah sukmamu yang sedang dicolek oleh malaikat. Disuruh bangun buat melihat rapuhnya hidupmu selama ini. Ono ketukan goib ning jero dodo. Ada ketukan gaib di dalam dada yang menyuruhmu untuk segera eling. Sinyal dari langit itu paling kuat masuknya ya jam-jam segini, saat pemancar ego manusia di bumi sedang mati semua karena tertidur. Kalau kamu malah lanjut merem, atau malah asik main HP sampai subuh, ya kamu bakal kehilangan momen berharga ini. Kamu bakal melewatkan kesempatan emas untuk mendengarkan peta jalan hidup yang mau ditunjukkan oleh Gusti Allah. Tole lan putu-putuku kabeh, jalan hidup manusia zaman sekarang itu banyak yang macet. Bukan karena kurang pinter, tapi batinnya tidak pernah diajak komunikasi. Kamu terlalu sibuk dengerin perintah bosmu, dengerin omongan tetanggamu, tapi instruksi dari Gusti yang lewat hatimu malah kamu abaikan. Ojo dumeh merasa serba bisa di siang hari. Begitu malam datang, kamu sebenarnya rapuh dan ketakutan toh. Nah, kesadaran malam ini gunanya buat menata ulang batinmu yang sudah retak-retak itu. Malam itu ibarat bensin spiritual, Putu. Kalau kamu tidak pernah mengisi ulang jiwamu di sepertiga malam lewat doa dan perenungan, ya jangan heran kalau di siang hari hidupmu gampang mogok, gampang emosi, dan gampang stres cuma karena urusan sepele. Coba kalian pikir pakai hati yang jernih. Selama ini kalian bangun pagi langsung buru-buru berangkat kerja. Pulang malam sudah capek, langsung tidur. Terus kapan kalian punya waktu buat ngobrol sama dirimu sendiri? Kapan kalian sempat berterima kasih sama Gusti atas napas yang masih gratis ini? Urip iku mung sadermo nglakoni. Hidup itu memang sekadar menjalani. Tapi ya jangan kayak robot yang gak punya rasa. Ketukan gaib di sepertiga malam itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Dia rindu pengen dengar curhatanmu yang paling jujur, tanpa ada sandiwara seperti saat kamu ngobrol sama teman-temanmu di warung kopi.
Di hadapan Bopo Semar dan di dalam sepinya malam ini, lepaskanlah semua topengmu itu, Tole. Makane, putu-putu Bopo yang paling ganteng dan cantik. Kalau besok-besok kamu terbangun tengah malam, jangan langsung buru-buru tarik selimut lagi. Duduklah sejenak, rasakan hembusan nafasmu. Katakan dalam hati, Gusti, kulo sejatine mboten dasar nopo-nopo tanpa panjenengan. Tuhan, saya ini sebenarnya bukan apa-apa tanpa Engkau. Sadarilah bahwa hidupmu yang ruwet di siang hari itu, kuncinya ada di ketenangan malammu ini. Orang Jawa kuno itu hidupnya bisa ayem tentrem, karena mereka selalu lulus dalam ujian melek malam. Mereka tidak silau sama gemerlapnya siang, karena mereka sudah memegang obor kebenaran yang dinyalakan di waktu sunyi. Tule lan putu-putuku kabeh, lentera minyak di tiang gubuk kita ini sudah mulai bergoyang pelan ditiup angin malam. Angin ini membawa berkah buat siapa saja yang batinnya sedang terjaga. Bopo harap setelah malam ini, kalian tidak lagi menganggap sepi itu sebagai hal yang menakutkan, tapi sebagai jalan pembuka bagi takdir baikmu yang baru. Wes, sekarang ambil nafas yang dalam-dalam. Rasakan sejuknya udara malam ini membersihkan sisa-sisa amarah di dalam dadamu. Ngono loh putu, biar wajahmu kelihatan bercahaya dan batinmu jadi sekuat batu karang saat menghadapi hari esok. Tetap rendah hati, tetap waspada, dan jangan lupa selalu bersyukur kepadanya. Matur nuun. Tole lan putu-putuku kabeh. Ayo, mendekat ke dekat pancuran air tebing ini. Coba, kalian dengerin gemercik airnya. Kricik-kricik terasa adem di telinga toh. Di siang hari, air pancuran ini sering kelihatan keruh karena dipakai buat nyuci, terkena injakan kaki orang, dan kecampur lumpur jalanan. Tapi, begitu malam tiba dan suasana jadi sepi, kotoran itu perlahan mengendap ke dasar tebing dan airnya kembali jadi bening berkilauan di bawah cahaya bintang. Nah, pikiran dan jiwamu itu persis seperti air pancuran ini, Putu. Seharian penuh di siang hari, jiwamu itu dikotori oleh rupa-rupa urusan duniawi yang bikin pusing. Ada urusan kerjaan yang numpuk, omongan tetangga yang nyelekit, sampai rupa-rupa berita di HP yang bikin hatimu jadi panas dan gampang emosian. Zaman sekarang ini, banyak manusia yang hidupnya berantakan bukan karena mereka kurang modal atau kurang pintar, Tole. Tapi karena mereka membiarkan batinnya terus-terusan keruh tanpa pernah disaring. Jiwa yang keruh itu kalau dipakai buat mikir ya pasti melintir. Dipakai buat ambil keputusan pasti keliru. Dan kalau bicara seringkali malah menyakiti hati orang lain. Ono regetan sing kudu diendapke. Ada kotoran batin yang harus diendapkan. Dan waktu yang paling mustajab buat menyaring air keruh di jiwamu itu ya di tengah sunyinya malam seperti ini. Saat semua orang sudah diam, kamu punya kesempatan buat membersihkan sisa-sisa amarah, rasa iri, dan rasa khawatir yang seharian tadi nempel di dinding hatimu, putu-putuku kabeh. Tole lan putu-putuku kabeh, coba batinmu itu ditanya pelan-pelan. Selama ini kalian kalau membersihkan pikiran, bagaimana caranya? Pasti pelariannya kalau nggak nonton video sampai subuh, yo nyari hiburan di luar rumah yang berisik, no? Padahal itu namanya bukan menyaring kotoran, Putu. Itu malah nambahin sampah baru ke dalam kepalamu yang sudah penuh itu. Membilas batin yang kotor itu nggak bisa pakai hiburan duniawi yang semu,
Tapi harus pakai keheningan dan air wudhu atau doa yang tulus. Ojo mung resik njobone nanging jerone kemproh. Jangan hanya bersih bagian luarnya saja, tapi bagian dalamnya jorok dan berantakan. Di depan pancuran kuno ini, Bopo Semar mau ngingetin, kalau ketenangan hidup itu dimulai dari kemampuanmu membuang apa yang gak penting bagi sukmamu. Coba kalian bayangkan, kalau setiap malam kamu tidur dalam keadaan hati yang masih dongkol dan penuh dendam, ya batinmu bakal keropos tuh Le. Begitu bangun pagi, bawaannya pasti males, lemes, dan gampang lokro atau putus asa. Tapi kalau sepertiga malam kamu mau meluangkan waktu sejenak buat ngelerem ke pikir, menenangkan pikiran di bawah pancuran sunyi ini, jiwamu bakal terasa seperti dicas kembali. Kamu basuh wajahmu, kamu pasrahkan semua keruwetan harimu kepada Sang Maha Kuasa. Di saat itulah kotoran ego dan kesombonganmu akan luntur bersama mengalir air malam yang jernih ini. Kamu bakal sadar kalau masalah yang kamu pikir gedenya sundul langit di siang hari ternyata cuma sekadar kerikil kecil yang gampang disingkirkan. Makane, putu-putu Bopo yang paling ganteng dan cantik, belajarlah untuk punya tempat penyaringan di dalam hatimu sendiri. Jangan semua omongan orang di media sosial langsung kamu masukkan ke dalam hati sampai bikin jiwamu keruh semalaman. Urip iku mung sademong lakoni. Hidup itu hanya sekadar menjalani. Jadi yo dijalani dengan hati yang lapang dan bersih. Kalau jiwamu sudah bening seperti air kolam ini, petunjuk hidup dari Gusti Allah itu bakal kelihatan jelas sekali di dasar hatimu. Kamu jadi tahu mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bakal bikin kamu terperosok ke dalam jurang penyesalan. Orang yang hatinya bening itu kalau dipandang bikin adem dan kalau bicara bisa jadi tombo atau obat buat orang lain yang sedang kesusahan. Tole lan putu-putuku kabeh, dengerin suara kodok dan jangkrik di sekitar pancuran ini. Mereka saja tahu kapan harus bernyanyi dan kapan harus diam menikmati malam. Bopo harap setelah wejangan ini kalian bisa lebih pintar menjaga kebersihan telaga jiwamu masing-masing. Jangan biarkan racun dunia merusak beningnya sukmamu yang suci itu. Wes, sekarang ambil air pancuran ini sedikit, basuhlah dadamu pelan-pelan sambil berdoa minta kebeningan hati. Ngono lho putu, biar auramu kelihatan bersinar, rezeki yang berkah jadi senang mendekat, dan hidupmu selalu ayem tentrem tanpa ada rasa was-was. Tetaplah eling, tetap waspada, dan jalani hidup dengan penuh senyuman yang tulus. Matur nuwun. Tole lan putu-putuku kabeh, ayo mendongak ke atas. Lihatlah langit malam di atas perbukitan ini. Luar biasa luasnya toh. Jutaan bintang bertebaran membentuk pola indah Bima Sakti yang megah. Di jalan sekarang, manusia kalau mau nyari petunjuk hidup sibuknya buka Google, baca buku tebal, atau dengerin ramalan orang di internet. Padahal di atas kepala kita ini, Gusti Allah sudah membentangkan sebuah kitab raksasa yang sangat sakral. Orang Jawa kuno menyebutnya Sastro Jendro Hayuningrat atau kitab tanpa huruf. Kitab ini tidak ditulis pakai tinta, Putu, tapi ditulis pakai tatanan alam semesta, bintang-bintang, dan takdir kehidupan. Saat malam sunyi seperti ini, kita diajak untuk membaca kitab itu lewat perenungan batin yang paling dalam. Bopo Semar mau tanya, kalian kalau lagi punya masalah, rasanya bumi ini seperti mau runtuh toh? Rasanya kamulah orang yang paling malang sedunia. Nah, coba lihat bintang yang paling kecil di atas sana.
Masalahmu itu tidak ada seujung kukunya dibanding luasnya jagat raya ini, Tole. Kamu itu kecil sekali, tapi sombongnya kadang melebihi langit. Moco kahanan iku butuh nalar lan rasa. Membaca keadaan itu butuh logika dan rasa. Melalui sunyinya malam, batinmu diajak membaca garis hidupmu sendiri dengan jujur. Kenapa kemarin gagal? Kenapa jalan hidupmu berbelok? Semua itu ada tulisannya di kitab goib ini. Hanya saja kamu sering terlalu berisik di siang hari sampai tidak sempat membaca petunjuk yang sudah dihamparkan oleh Gusti Allah. Tole lan putu-putuku kabeh, membaca kitab tanpa huruf itu artine kita belajar membaca tanda-tanda zaman lewat ilmu titen. Zaman sekarang ini banyak orang pintar membaca tulisan tapi buta membaca keadaan. Mereka tahu cara nyari uang tapi tidak tahu cara nyari berkah. Mereka tahu cara nuntut hak tapi lupa menjalankan kewajiban sebagai manusia. Ojo dadi wong sing pinter nanging keblinger. Jangan jadi orang yang pintar tapi malah tersesat arah. Di bawah hamparan bintang ini, mari kita belajar ngelaras takdir. Gusti Allah itu tidak pernah keliru menuliskan jalan hidupmu, Putu. Kalau sekarang jalanmu terasa terjar dan berbatu, itu artinya kamu sedang diajak menanjak menuju tempat yang lebih tinggi, bukan sedang dihukum. Coba kalian pikirkan. Bintang-bintang di atas itu tetap bersinar terang justru karena latar belakangnya adalah malam yang gelap gulita. Kalau langitnya terang benderang seperti siang hari, keindahan bintang itu tidak akan kelihatan toh. Begitu juga dengan hidupmu, Tole. Masalah, penderitaan dan kesedihan yang kamu alami itu sebenarnya adalah malam gelap yang disediakan Gusti agar kilau ketabahan dan kekuatan jiwamu bisa muncul. Jangan malah mengutuk kegelapan. Jangan malah ngresulo atau mengeluh terus-terusan. Urip iku mung sader mung nglakoni. Hidup itu hanya sekadar menjalani skenario dari Yang Maha Kuasa. Tugas kita itu bukan protes sama jalan ceritanya, tapi bagaimana caranya menjadi aktor yang baik dan luhur budinya di setiap babak hidup. Makane, putu-putu Bopo yang paling ganteng dan cantik, luangkanlah waktumu di tengah malam untuk membaca lembaran-lembaran batinmu sendiri. Tanyakan pada hatimu, sudah seberapa bermanfaat dirimu buat orang lain? Jangan sampai hidupmu di dunia yang sebentar ini cuma habis buat mikirin ego dan urusan perut belaka. Orang yang bisa membaca kitab tanpa huruf ini, jalannya pasti akan lebih tertata, tidak gampang goyah oleh tren dunia, dan hatinya selalu jembar atau luas seperti langit malam ini. Kamu tidak akan gampang iri melihat keberhasilan orang lain, karena kamu tahu setiap manusia sudah dituliskan garis edarnya masing-masing oleh Sang Pencipta, seperti bintang-bintang itu. Tole lan putu-putuku kabeh, angin perbukitan ini rasanya makin dingin, tapi hati kita harus tetap hangat oleh rasa optimis. Popo harap setelah wejangan ini, kalian tidak lagi memandang masalah hidup dengan kacamata yang sempit. Pandanglah hidup ini seluas jagat raya yang penuh dengan misteri dan keajaiban dari Gusti. Wes, sekarang pejamkan matamu pelan-pelan. Bayangkan luasnya langit malam ini meresap dan menenangkan seluruh jiwa ragamu. Ngono lo putu, biar batinmu jadi lapang, pikiranmu dadi padang, dan besok pagi kamu bisa melangkah dengan keyakinan yang penuh. Tetaplah menjadi pribadi yang eling, waspada, dan selalu rendah hati di hadapan semesta. Matur nuwun. Tole lan putu-putuku kabeh, ayo sini merapat. Duduk melingkar di bawah pohon tua yang rindang ini. Rasakan suasananya, sepi sekali.
Sampai suara nafas kita sendiri saja bisa terdengar jelas toh. Di waktu sepertiga malam yang sunyi begini, bumi seolah-olah sedang menahan nafasnya. Ketahuilah Putu, saat semua manusia di dunia ini sedang terlelap, pintu-pintu langit justru sedang dibuka selebar-lebarnya oleh Gusti Allah. Ini adalah waktu yang paling mustajab. Jam-jam rahasia di mana jarak antara hambanya di bumi dengan ars di langit terasa tanpa batas. Orang Jawa kuno menyebut waktu ini sebagai wanci panembring budi. Saat di mana doa yang keluar dari lubuk hati paling dalam akan langsung melesat menembus aras langit tanpa ada penghalang sama sekali. Zaman sekarang ini, banyak anak muda yang kalau punya masalah atau butuh bantuan, malah curhatnya di status medsos, berharap dapat belas kasihan atau jempol dari orang lain. Padahal, manusia itu sama-sama lemahnya toleh. Mereka tidak bisa memberi jalan keluar yang sejati buat hidupmu. Dungo iku ngetuk lawang langit. Doa di waktu malam itu gunanya untuk mengetuk langsung pintu gerbang rizki dan takdir baikmu kepada Sang Pemilik Jagat Raya. Di sepertiga malam ini, saat tidak ada orang lain yang melihat, kamu bisa menumpahkan semua air matamu, semua keluh kesahmu, dan semua impianmu yang paling rahasia. Jangan gengsi di hadapan Tuhan, Putu. Justru di depan Gusti Allah lah tempatnya kita menjadi makhluk yang paling lemah dan pasrah agar diberikan kekuatan yang luar biasa di siang hari. Tole lan putu-putuku kabeh. Popo Semar sering sedih melihat kelakuan manusia zaman sekarang. Mereka pengen sukses, pengen kaya, pengen hidupnya mulia. Tapi kalau malam kerjanya cuma begadang buat hal-hal yang tidak ada gunanya. Begitu masuk sepertiga malam yang mustajab, mereka malah tidur lelap seperti kerbau yang kekenyangan. Ojo mung jaluk senenge, nanging lali tirakate. Jangan hanya mau enaknya saja, tapi lupa melakukan tirakat atau laku prihatin. Doa penembus batas itu butuh pengorbanan, Putu. Minimal kamu harus rela mengorbankan rasa kantukmu demi bisa bersimpuh di hadapannya. Orang yang doanya tembus ke langit itu adalah orang yang hatinya pasrah total, yang sadar kalau dirinya itu ora dasar nopo-nopo, alias bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Gusti. Coba kalian bayangkan, di jam yang mustajab ini, malaikat-malaikat sedang turun ke bumi membawa kantong-kantong berkah, mencari siapa saja hambanya yang sedang terjaga dan memohon ampunan. Kalau posisimu sedang tidur mendengkur, ya berkah itu bakal dilewati begitu saja tole. Sayang sekali toh. Urip iku mung sadermo nglakoni. Hidup itu memang sekadar menjalani. Tapi ya harus dengan ikhtiar batin yang kuat. Kalau ikhtiar lahiriahmu di siang hari sudah mentok, maka satu-satunya jalan adalah mengetuk pintu langit di malam hari. Percayalah, ketukan doa yang konsisten di waktu sunyi seperti ini, lambat laun pasti akan meruntuhkan tembok masalah yang paling keras sekalipun dalam hidupmu. Makanya, putu-putu popo yang paling ganteng dan cantik, jadikan sepertiga malam ini sebagai waktu kencan khusus antara kamu dengan penciptamu. Bisikan doa-doamu dengan pelan dan tulus, karena Gusti Allah itu maha mendengar bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari lidahmu. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Dia selalu menunggu suara rintihan hambanya di tengah malam yang sepi. Orang yang rajin mengetuk langit di waktu mustajab ini, jiwanya pasti akan lebih tenang. Wajahnya ganteng dan cantik karena memancarkan aura kedamaian, dan jalan hidupnya akan selalu diberikan kemudahan-kemudahan yang tidak masuk akal oleh Sang Pencipta. Tole lan putu-putuku kabeh, seberkas cahaya misterius dari langit tampak menyelinap di antara rimbunnya daun pohon tua ini.
seperti memberi tanda kalau doa-doa kita malam ini sudah dicatat oleh para malaikat. Bopo harap setelah malam ini kalian tidak lagi malas untuk bangun malam dan bersujud. Gunakan waktu yang mustajab ini untuk menata kembali jalan hidupmu yang sempat berantakan. Wes, sekarang mari kita tundukkan kepala sejenak, angkat kedua tanganmu pelan-pelan, dan mari kita ketuk pintu langit bersama-sama dengan hati yang penuh kepasrahan. Ngono lo putu, biar hidupmu selamat, berkah, dan selalu dinaungi oleh cahaya petunjuknya. Tetaplah eling, tetap waspada, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Gusti. Matur nuwun. Tole lan putu-putuku kabeh, ayo berdiri di tepi tebing ini bersama Bopo. Coba kalian tengok ke depan sana. Hamparan lautan awan putih bergulung-gulung begitu indah di bawah kita. Dan lihatlah ke arah timur. Garis fajar yang berwarna kekuningan perlahan-lahan mulai memecah pekatnya kabut malam. Kegelapan yang tadi malam membuat kita kedinginan dan ketakutan, sekarang mulai lari terbirit-birit diusir oleh datangnya sinar matahari pagi. Seperti itulah sejatinya akhir dari sebuah lagu prihatin, Putu. Orang yang mau sabar melewati sunyinya malam, merenungi kesalahan diri, dan rajin mengetuk pintu langit, pasti akan dihadiahi oleh Gusti berupa fajar ketenangan di dalam hidupnya. Masalahmu mungkin belum selesai semua, Tole. Tapi batinmu sekarang sudah punya cahaya sendiri untuk melangkah. Zaman sekarang ini banyak manusia yang jiwanya kesiangan, Putu. Badannya sudah mandi, sudah pakai baju rapi dan berangkat kerja, tapi sukmanya masih terjebak dalam kegelapan malam yang penuh dendam, rasa iri dan rasa khawatir. Mereka melangkah ke siang hari dengan wajah yang ditekuk dan hati yang ngresulo alias mengeluh terus-terusan. Gusti paring pepadang, Tuhan memberikan terang itu bukan cuma di langit, tapi yang paling utama itu di dalam dadamu. Kemenangan batin yang asli itu adalah saat kamu bisa keluar dari kegelapan pikiranmu sendiri. Kamu tidak lagi gampang mengutuk keadaan, tidak gampang tersinggung oleh omongan orang lain, dan hatimu selalu merasa damai karena sudah sumeleh pasrah kepada kehendak yang maha kuasa. Tole lan putu-putuku kabeh. Cahaya fajar ini adalah modal paling berharga buat kalian untuk menghadapi kerasnya kehidupan zaman sekarang. Kalau batinmu sudah tenang dan padang, kamu tidak akan mudah goyah oleh badai ujian apapun di luar sana. Kamu tidak akan silau oleh harta orang lain yang dipamerkan di media sosial, dan tidak akan ambruk saat usahamu sedang diuji oleh kegagalan. Ojo lali hasale, ojo lali tujuane. Jangan lupa asalmu dari mana, dan jangan lupa tujuan hidupmu mau kemana. Kita hidup di dunia yang sebentar ini cuma mampir ngombe, sekedar mampir minum. Jadi ya jangan membuat keributan yang tidak ada gunanya. Jadilah manusia yang kehadirannya selalu dinantikan seperti fajar pagi ini, yang membawa kehangatan dan harapan baru buat sesama. Bopo Semar mau berpesan, kalau nanti siang kamu mulai merasa lelah, stres, atau mulai emosi karena urusan duniawi, cepat-cepatlah ingat momen fajar di tebing ini. Ingatlah kalau kegelapan itu sifatnya cuma sementara, sedangkan cahaya Gusti itu abadi selamanya. Urip iku urup, hidup itu harus menyala dan memberi manfaat buat orang lain. Jangan malah menjadi pemadam kebahagiaan orang lain karena egomu yang merajalela. Orang yang batinnya sudah menang tidak akan butuh pengakuan dari manusia, karena dia sudah merasa cukup dengan kasih sayang dari Gusti Allah. Wes, hapus sisa-sisa air matamu yang tadi malam tumpah saat berdoa. Sekarang saatnya tersenyum, busungkan dadamu, dan bersiaplah menghadapi hari yang baru ini dengan penuh rasa optimis, Tole. Makanya, putu-putu Popo yang paling ganteng dan cantik, bawa pulanglah ketenangan fajar ini ke rumahmu masing-masing. Sebarkan aura adem ini kepada anak istrimu, orang tuamu, tetanggamu, dan teman-teman kerjamu.
Biarkan orang-orang di sekitarmu ikut merasakan indahnya cahaya batin yang kalian bawa dari hasil tirakat malam ini. Jangan dadi wong sing pelit batin, yang soleh sendirian tapi ketus sama orang lain. Itu namanya belum menang batinnya, tapi baru menang egonya sendiri, Putu. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, yang makin berisi makin menunduk seperti padi yang siap dipanen di sawah sana. Tole lan putu-putuku kabeh, matahari sudah makin tinggi, burung-burung perkutut sudah ramai berkicau saling bersahutan. Itu tandanya tugas Bopo Semar menemani perjalanan malam kalian di channel Ki Ageng Yadi ini sudah selesai dengan paripurna. Pulanglah dengan langkah yang mantap dan hati yang penuh dengan kedamaian. Jangan pernah takut menghadapi hari esok, karena batinmu sekarang sudah memegang obor petunjuk dari langit. Gusti berkahi saben jangkahmu, Tuhan memberkati setiap langkahmu, Putu. Wes, sekarang mari kita hirup udara fajar yang segar ini dalam-dalam, lalu mari kita melangkah pulang bersama-sama. Ngono lo Putu, biar hidupmu selamat donyo akhirat, lahir batin tetap ayem tentrem. Matur nuwun sanget. Tole lan putu-putuku kabeh, tidak terasa perjalanan kita menyusuri sunyinya malam dari sin awal sampai fajar menyingsing ini sudah sampai di penghujung pitutur. Bopo harap setelah kalian memahami rahasia di balik sepinya sepertiga malam, kalian tidak lagi takut pada kesunyian, melainkan menjadikannya jalan untuk membuka gerbang hidupmu yang terang benderang. Jika petunjuk dan pitutur dari Bopo Semar ini dirasa membawa manfaat, membuat pikiran mudah dipadang dan hatimu terasa lebih adem, jangan sampai kalian melewatkan wejangan-wejangan selanjutnya. Ayo, terus ikuti kelanjutan perjalanan batin kita hanya di channel Ki Ageng Yadi. Caranya gampang, cukup klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke sanak saudara agar berkah ketenangan ini bisa menular ke banyak orang. Nah, sebelum layar ditutup, Bopo ingin sekali menyapa kalian semua. Ayo, podo absen disik neng kolom komentar di bawah. Jangan sampai ketinggalan. Tuliskan nama kalian beserta dari daerah mana atau dari negeri mana kalian sedang setia menonton tayangan ini. Bopo pengen tahu seberapa jauh paseduluran atau persaudaraan batin kita ini sudah terajut melalui jagat maya ini. Apakah kalian menonton dari tanah Jawa, seberang pulau, atau bahkan sedang berjuang di negeri orang? Tulis di bawah yo Putu. Mugo-mugo kabeh tansah pinaringan rahayu, selamat lan berkah saking Gusti. Terima kasih sudah mau duduk anteng mendengarkan wejangan dari Bopo Semar. Sampai jumpa lagi di kisah dan perjalanan spiritual berikutnya bersama Ki Ageng Yadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun sangat.